Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada kesempatan kali ini saya Fatur Rahman Hakim, mahasiswa dari Universitas Diponegoro akan menjelaskan atau menerangkan secara singkat syarat dan rukun nikah. Menurut bahasa, nikah berarti penggabungan dan pencampuran, sedangkan menurut istilah syariat, nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan, yang karenanya hubungan badan menjadi halal. Nikah berarti akad dalam arti yang sebenarnya dan berarti hubungan badan dalam arti majazi atau metafora. Nikah merupakan sunnah Rasul. Rasulullah SAW bersabda, "Menikah adalah sunnahku. Barang siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, bukan bagian dariku. Maka menikahlah kalian, karena aku bangga dengan banyaknya umatku." Hadis riwayat Ibnu Majah. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun sudah berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja latuskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasang-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kamu yang berfikir. Adapun rukun dan syarat nikah yaitu 1. Adanya calon lelaki, yang kedua yaitu adanya calon perempuan, yang ketiga adanya wali nikah, dan yang keempat adanya 2 orang saksi, yang kelima ijab qabul. Dan syarat dari kelima orang dalam rukun tersebut yaitu yang pertama Islam. Tentunya harus Islam dikarenakan jika berbeda agama maka akan menjadi kendala atau menjadi hubungan yang sangat rumit. Yang kedua, mampu secara fisik dan mental. Yang ketiga, jenis kelaminnya jelas. Yang keempat, cukup umur. Dan yang kelima, tidak ada halangan syar'i. Dan ada pula halangannya yaitu yang pertama beda agama. Yang dimaksud dengan beda agama yaitu jika seorang perempuan, seorang wanita itu dia beragama Muslim, sedangkan yang lelaki beragama Kristen, maka perempuan tersebut harus memilih apakah dia akan mengikuti suaminya atau dia akan mengajak suaminya ke dalam Islam. Namun namanya juga seorang istri, maka dia harus patuh terhadap seorang suami. Tapi beda lagi di dalam agama, maka janganlah kamu menikah dengan seseorang yang berbeda agama. Dan yang kedua, tidak mampu secara fisik dan mental, yang dalam artian kamu belum siap untuk menikah, yaitu seperti kamu belum cukup umur, dan yang kedua masih dibiayai orang tua, dan lain-lain. Yang ketiga, tidak jelas kelaminnya. Sebelum menikah, kamu harus melihat atau meyakinkan bahwa pasanganmu itu adalah lawan jenismu, bukan sejenis. Yang keempat, belum cukup umur. Nah, itu seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Belum cukup umur dalam artian kamu masih di bawah umur. Sedangkan menurut keterangan dokter, janin yang sudah dapat menahan atau yang aman untuk melahirkan seorang bayi yaitu di umur 20 tahun. Yang kelima, mahram calon pengantin, yang artinya kamu tidak boleh menikah
dengan sesama mahram kamu atau dengan seseorang mahram kamu seperti adikmu atau kakakmu atau saudara dari ayahmu. Seperti itu. Lalu kemudian pernikahan yang kelima yang artinya dalam Islam memang memang seorang laki-laki sunnahnya menikah dengan 4 orang. Namun ada juga hukum yang menjelaskan tidak boleh menikahi lebih dari 4 orang atau melebihi sunnah Rasul. Adapun jika ingin menikah lebih dari 4 orang, maka kamu harus menceraikan salah satu dari 4 istrimu. Yang kelima, lalu selanjutnya dalam masa iddah. Ini masa iddah ya. Masa iddah itu seperti masa hukuman dalam pernikahan. Yang lalu selanjutnya sedang ihram. Sedang ihram yaitu kamu sedang pergi haji ataupun sedang pergi umroh. Lalu wali nikah yang dulunya nikahnya tidak sah. Yang itu artinya wali nikah yang dulunya nikahnya tidak sah itu maksudnya seperti ayahmu menikah dengan ibumu, itu rukun dan syarat nikah tidak terpenuhi. Lalu ada penyebab lain juga, misal seperti ibumu sedang mengandung kamu, namun yang menikahi ibumu bukan ayah darimu atau lelaki lain yang menikahi ibumu, yang artinya kamu bukan anak kandung dari ayah tirimu ini, sedangkan kamu tidak tahu apa-apa bahwa beliau adalah ayah tirimu. Seperti